Hai guys, ketemu lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan dua bab yang terbaru, yaitu bab 4236 sampai bab 4237. Oke, kita langsung aja. Bab 4236. Begitu Ye Chen mengatakan ini, ekspresi Fei Shanghai tiba-tiba berubah mengerikan. Dia menatap Ye Chen dan bertanya dengan dingin, "Kamu menculik cucuku?" Ye Chen tidak menjawab, tetapi mendorong kursi makan ke belakang, mengangkat kaki Erlang, melihat ke meja makan yang kosong, dan bertanya dengan ringan, "Bukankah kamu bilang ingin mengundang makan malam? Kenapa kamu tidak punya piring? Kacang, mungkinkah itu cara keramahan keluargamu?" Fei Shanghai tidak berpikir bahwa Ye Chen tidak menganggap dirinya serius sama sekali, dan segera membanting meja dengan marah dan berkata dengan tegas, "Nah, ini adalah keluarga Fei. Jika kamu tidak memberitahuku dengan jujur di mana cucuku Haoyang, maka kamu tidak ingin keluar dari pintu ini hidup-hidup." Fei Xiaobin juga sangat marah. Dia telah dimarahi oleh Ye Chen beberapa kali di Hotel Wangfu sebelumnya, dan dia selalu mengingat kebencian ini di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan pergi ke rumahnya sendiri sekarang, tetapi dia tidak akan bertobat dan berbicara omong kosong. Itu hanya tak tertahankan atau tak tertahankan. Jadi, dia menggertakkan gigi dan berkata kepada Ye Chen, "Nah, jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku pasti akan membiarkanmu mati. Jika aku tahu kamu benar-benar ada hubungannya dengan penculikan anakku, aku, Fei Xiaobin, bersumpah demi Tuhan, aku akan membunuh seluruh keluargamu." "Bunuh seluruh keluargaku?" Ye Chen tersenyum menghina dan berkata, "Fei Xiaobin, di siang hari bolong, kamu harus berbicara lebih sedikit dalam tidurmu. Dan kamu harus tahu bahwa ada pepatah yang mengatakan bahwa bencana datang dari mulutmu." Fei Xiaobin sangat marah dengan sikap arogan Ye Chen dan berteriak dengan marah, "Kamu menindas keluarga Fei-ku." Setelah berbicara, dia segera berteriak, "Zhang Chuan!" Begitu kata-kata itu jatuh, seorang pria parubaya dengan cepat muncul di pintu dan berkata dengan hormat dengan tangan tergenggam, "Apa pesananmu, Tuan Muda?" Pada saat ini, itu adalah pengawal pribadi Fei Shanghai dan Fei Xiaobin, adik laki-laki Yuan Jiku, Zhang Chuan. Meskipun Zhang Chuan tidak sekuat Yuan Jiku, dia juga seorang prajurit bintang 5, dan di antara pengawal keluarga Fei, saat ini dia adalah langit-langit mutra. Fei Xiaobin tidak bisa lagi menahan Ye Chen, jadi dia menuju ke Ye Chen dan berteriak pada Zhang Chuan, "Potong telinganya dan balaskan dendam putraku Haoyang." Zhang Chuan ragu-ragu sejenak dan matanya tanpa sadar menatap Fei Shanghai. Menurutnya, hal semacam ini harus dilakukan oleh Fei Shanghai dengan menganggukkan kepalanya. Ekspresi Fei Shanghai juga sangat suram saat ini, dan sikap arogan Ye Chen membuatnya merasa bahwa orang ini pasti terkait dengan hilangnya cucunya, dan berulang kali mempermalukan ayah dan anak mereka yang benar-benar membuatnya marah. Melihat bahwa Fei Xiaobin telah memanggil Zhang Chuan, dia segera mengangguk kepada Zhang Chuan tanpa berpikir terlalu banyak. Zhang Chuan melirik Ye Chen dan merasa bahwa anak ini tidak memiliki basis kultivasi. Jika dia memotong telinga orang seperti itu, dia mungkin akan diejek jika dia menyebarkannya. Tetapi pada saat ini, Fei Xiaobin bertanya dengan marah, "Zhang Chuan, apa yang kamu lakukan? Tidak bisakah kamu mengerti kata-kataku?" Pada titik ini, Zhang Chuan hanya bisa mengangguk kepalanya dan kemudian berkata kepada Ye Chen, "Adik laki-laki ini tersinggung." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba bergegas menuju Ye Chen. Ye Chen bahkan tidak melihat Zhang Chuan saat ini, sampai Zhang Chuan bergegas ke depan sebelum dia tiba-tiba menembak. Aku melihat Ye Chen berdiri sangat cepat, meraih kerak Zhang Chuan dengan mudah dengan tangan kirinya, dan kemudian menampar wajah Zhang Chuan dengan melambaikan tangan kanan secara tiba-tiba sebuah tamparan di wajahnya.
Zhang Chuan tercengang. Di bawah pengaruh tiba-tiba dari prajurit bintang 5 sendiri, bahkan jika kakak laki-lakinya, Yuan Jiku ada di sini, dia harus menghadapinya dengan seluruh kekuatannya. Namun di depan pemuda ini, dia seperti sampah, dan dia dengan mudah mencengkram kerahnya, dan kemudian kekuatan batinnya menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Kita lanjut lagi ke bab 4237. Sebelum dia pulih dari keterkejutannya, tamparan itu menampar lurus ke atas, membuat suara yang tajam. Tidak hanya Zhang Chuan yang tercengang, bahkan Fei Shanghai dan Fei Xiaobin membatu di tempat. Siapa yang mengira bahwa langit-langit nilai kekuatan keluarga Fei sebenarnya adalah kantong bib besar. Kemudian pemandangannya yang membuat mereka luar biasa muncul lagi. Ye Chen menampar Zhang Chuan dengan tamparan, lalu menarik dengan backhandnya dan kemudian menggunakan punggung tangan kanannya untuk memberi Zhang Chuan bunyi bip besar lagi. Meskipun Zhang Chuan tercengang seperti pohon, air mata jatuh dari matanya tak terkendali. Tidak ada yang tahu berapa banyak kerusakan psikologis yang dapat ditimbulkan oleh dua bunyi bip besar pada prajurit bintang 5. Pada saat ini, Ye Chen menyegel meridian Zhang Chuan dengan sedikit energi spiritual dan berteriak dengan dingin, "Jika kamu ingin menjadi lumpuh selama sisa hidupmu, berlututlah untukku." Seluruh orang Zhang Chuan langsung terkejut. Dia segera menyadari bahwa 5 meridian yang telah dia habiskan setengah hidupnya untuk bekerja dan menderita melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya sepenuhnya diblokir oleh kekuatan tanpa nama. Pada saat ini, seluruh hatinya runtuh seketika. Dia tidak peduli dengan kerusakan psikologis barusan. Dia pingsan dan berlutut di tanah dan berteriak, "Senior, mohon belas kasihan senior." Bagi Zhang Chuan, ini bukanlah seorang ahli bela diri yang dilatih oleh keluarga Fei, tetapi diperintahkan oleh gurunya untuk melayani keluarga Fei. Karena itu, kesetiaannya kepada keluarga Fei tidak bisa dikatakan kuat. Ketaatan sebelumnya tentu saja dari sudut pandang guru dan kepentingan. Tapi sekarang, basis kultivasi seseorang langsung menjadi nol dan upaya hidupnya hancur. Dalam hal ini, apa ayah dan anak Fei, bahkan jika sekte guru dan martabatnya sendiri tidak lagi penting, yang dia inginkan hanyalah mempertahankan kultivasinya sendiri. Jika tidak, dia kemungkinan akan menjadi sia-sia. Ye Chen melirik Zhang Chuan yang menangis dengan jijik dan berkata dengan dingin, "Berlutut lebih jauh." Zhang Chuan tidak berani mengatakan lebih banyak. Dia buru-buru berlutut dan mundur ke sudut. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersendak dan berkata, "Senior, saya juga mengambil uang orang dan memerangi bencana. Saya harap Anda orang dewasa tidak ingat penjahat." Ye Chen melambaikan tangannya. "Kamu terus berlutut di sini. Seseorang akan datang dan memberimu pelajaran untukku nanti. Jika kamu berani bergerak sedikit sebelum itu, aku akan mematahkan tangan dan kakimu, sehingga kamu tidak bisa melakukannya bahkan orang biasa." Ketika Zhang Chuan mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi ngeri. Dia tidak tahu siapa yang Ye Chen cari untuk memberinya pelajaran. Tetapi ketika dia memikirkan ancaman Ye Chen, dia sangat ketakutan. Dia kehilangan akal. Dia sangat ketakutan sehingga dia kehilangan akal. Untuk seorang seniman bela diri, biaya kehilangan basis kultivasi seseorang terlalu besar untuk diterima. Tetapi jika tidak ada kesempatan untuk menjadi orang biasa, maka ini benar-benar dari 9 surga langsung jatuh ke dalam 18 lapisan neraka. Dia akan lebih baik mati daripada tidak ingin berakhir seperti ini. Karena itu, dia hanya bisa tersendak ketakutan dan berkata, "Senior, jangan khawatir. Aku akan berlutut di sini dan berlutut sampai kamu lega." Fei Shanghai dan Fei Xiaobin benar-benar bodoh. Fei Xiaobin tidak bisa membantu, tetapi bergumam dalam hati, "Apa-apaan ini?" Begitu dia muncul, dia melemparkan bom rajanya, dan dia tidak pernah berpikir bom rajanya akan ada di mata orang lain dan bahkan rajanya sendiri dibom. Tidak bagus ketiganya. Fei Shanghai bahkan lebih terkejut.
dan dia tidak bisa tidak merenungkan. Fei Shanghai bahkan lebih terkejut dan dia tidak bisa tidak merenungkan situasi saat ini di dalam hati. Di ruangan ini, ayah dan anak, kami tidak memiliki pengawal lain kecuali Zhang Xuan. Dan sekarang Zhang Xuan berlutut di sudut untuk hidup anak cucu abu-abu sialan. Bagaimana mungkin putraku dan aku menjadi lawan dari anak ini? Sialan ini akan terbalik di selokan. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berdiri dengan gugup, membungkuk dengan kedua tangan, membungkuk dan berkata, "Tuan muda tenang." Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Terima kasih juga atas dukungannya sudah mensubscribe channel saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.